Soal nomor 1, link video yang pertama. Nah, gambar di samping merupakan cuplikan akan ketulusan hati seseorang dalam menolong sesama. Ketika melihat seseorang dalam kesulitan dan kita mampu untuk menolongnya, maka segeralah memberi bantuan kepada orang tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemuda di samping. Ketika ia melihat seorang ibu yang kesulitan, maka ia segera menolong ibu tersebut. Pertolongan itu ia berikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, pertolongan yang kita anggap sepele bisa menjadi bantuan yang sangat amat besar bagi orang yang sangat membutuhkannya. Dengan membantu sesama, maka kita akan menyebarkan kebahagiaan bagi semua. Bantuan kecil yang kita berikan akan memberikan dampak yang bermakna bagi kehidupan orang lain. Tolong-menolong dalam kebaikan ini telah tercantum dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Maidah ayat 2, di mana telah dijelaskan bahwa dalam menuju kebaikan, kita diperbolehkan untuk saling menolong, dan dengan pertolongan itulah, maka akan memperkuat tali persaudaraan dan keinginan untuk saling melindungi. Link yang kedua. Nah, cuplikan di samping merupakan gambaran seorang bapak yang sedang mengajari anaknya. Bapak tersebut mengajarkan bahwa sedekah yang kita berikan akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Dari mana kita mengetahuinya? Benar, dari buku yang dipegang oleh Bapak. Gambar tersebut diambil ketika Ahmad membantu bapaknya memasukkan buku-buku ke dalam mobil yang kemudian akan disedekahkan. Buku-buku tersebut disedekahkan kepada rumah belajar bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah. Nah, sedekah itu bukan hanya mengenai uang saja, namun dapat juga dilakukan melalui barang-barang yang bermanfaat. Sedekah yang seperti itulah yang akan menjadi amal jariah bagi kita selama barang tersebut masih digunakan. Nah, sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersedekah berarti kita telah berinvestasi dan membuka tabungan kita di akhirat kelak. Berbagi atau bersedekah bukan persoalan kaya maupun miskin, melainkan niat dari dalam hati. Video yang ketiga. Nah, gambar yang diambil adalah gambar yang memiliki berjuta perjuangan. Di balik foto bahagia tersebut, terdapat perjuangan seorang ayah yang membahagiakan anaknya. Di balik keterbatasannya, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan bahkan ia rela tidak makan demi memberikan makanan enak untuk anaknya. Everything for his beloved daughter. Segala usaha yang dilakukannya selalu berorientasi pada masa depan anaknya. Dengan upaya dan doa kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya ia mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana. Sikap anaknya yang mau menerima segala kekurangan ayahnya, serta selalu menghormati ayahnya, sangat patut kita contoh. Selain itu, semangat juang dalam belajar dan menuntut ilmu pantas untuk kita jadikan sebagai tauladan. Keberhasilan anak tidak lepas dari doa dan ridho sang ayah. Untuk itu, apapun yang ingin kita lakukan haruslah atas ridho orang tua. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Soal yang kedua, video yang pertama. Gambar ini merupakan gambaran dari invasi Mongol atas Baghdad yang dilakukan pada tahun 1257. Invasi tersebut dilakukan oleh Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan yang bertujuan menghancurkan Baghdad. Invasi tersebut terancam batal karena saran dari Musim al-Din yang merupakan seorang ahli astronomi. Musim mengatakan bahwa akan terjadi 6 petaka yang terjadi apabila tetap dilakukan serangan tersebut. Salah satunya yaitu wafatnya Raja Agung Hulagu Khan. Namun, saran tersebut dibantah oleh Nasir al-Din. Atas kesaksian Nasir al-Din dan beberapa orang lainnya, akhirnya Hulagu Khan menyerang Baghdad pada 15 November 1257. Khalifah Abbasiyah menyerang balik pasukan Mongol di Basirah. Pertempuran itu menewaskan 12.000 tentara dan 500.000 masyarakat kota Baghdad. Khalifah dibunuh dengan cara dibungkus dengan karpet dan dipukul hingga mati. Kemudian, naskah-naskah dan buku-buku penting dibuang di sungai Tiberis dengan tujuan untuk menghancurkan kebanggaan intelektual kota Baghdad. Video yang kedua tentang keajaiban dunia.
gambar di samping merupakan salah satu keajaiban dunia atas kuasa Allah. Terdapat berbagai macam keajaiban dunia yang menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu gunung berapi yang masih aktif di Antartika yang merupakan benua paling selatan dan paling dingin di muka bumi. Nah, pendakian pertama pada gunung berapi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh ilmuwan Australia pada tahun 1908. Selanjutnya, terdapat gerbang neraka di Gurun Karakum yang merupakan kawah gas yang menyala selama 47 tahun yang mengeluarkan api berwarna merah menyala. Keajaiban selanjutnya adalah pulau kecil terbentuk karena ledakan gunung api dan masih dilarang untuk di dunia luar demi menjaga tatanan ekologi yang sedang berlangsung di tempat tersebut. Kemudian, ada daratan garam terluas dan tambang garam yang terjadi secara alami dari sumber air asin. Lalu ada sesar San Andrea yang merupakan patahan tempat pertemuan dua lempeng yang terus bergerak dan saling mendahului. Dan yang terakhir adalah pecahan meteor yang hampir mengenai penerjun payung. Nah, meteor adalah bebatuan luar angkasa yang jatuh ke bumi. Video yang ketiga tentang proses pembangunan Ka'bah. Nah, gambar di samping merupakan gambaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang sedang berdoa kepada Allah sebab telah selesai membangun kembali Ka'bah. Sebelumnya, Allah berfirman kepada para malaikat bahwa akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian, para malaikat mempertanyakan sehingga memicu murkanya Allah. Menyadari akan murkanya Allah, para malaikat pun bergegas meminta maaf dan bertawaf mengelilingi arsy Allah sebanyak 7 kali sembari memohon ampunan kepada Allah. Lalu, dengan rahmatnya, Allah membangun Baitul Ma'mur sebagai tempat tawaf dan beribadah bagi para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat untuk membangun bangunan yang serupa dengan Baitul Ma'mur yang terletak tepat di bawahnya sebagai tempat beribadah bagi manusia. Lalu Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk bertawaf dan kemudian terus dilakukan oleh umat Islam setelahnya. Namun sayangnya bangunan Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Beribu tahun kemudian, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang telah rusak tersebut. Hingga 4000 tahun setelahnya, Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Soal ketiga, video yang pertama. Nah, gambar di samping merupakan potongan gambar terkait film pendek yang berjudul Lucu dan Banyak Makna. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa adanya kebingungan pegawai pemerintah dalam mendata masyarakat. Hal ini terkait dengan agama yang dianutnya, yakni kepercayaan kejawen. Kejawen merupakan kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang sehingga masih tetap dipercayai. Kepercayaan kejawen ini merupakan paham yang muncul di masyarakat akibat masuknya berbagai agama di Pulau Jawa. Dari video, dapat diketahui bahwa Mbah Karsono tetap mempercayai dan mengakui keesaan Tuhan, serta mengakui adanya Tuhan Gusti Allah. Akan tetapi, ketika ditanyai mengenai agamanya, Mbah Karsono kebingungan dan menolak untuk dimasukkan ke dalam salah satu agama resmi di Indonesia. Kepercayaan yang dianutnya yakni kepercayaan Kajewan, merupakan perpaduan dari adat dan agama. Hingga akhirnya para warga turun tangan berdiskusi untuk membantu Mbah Karsono sehingga tidak perlu pusing untuk mengisi data pemerintah. Dalam Al-Quran dan Hadis telah dijelaskan bahwa pentingnya untuk mempunyai agama dan kepercayaan agar selamat di dunia dan di akhirat. Video yang kedua, gambar di samping menampilkan cuplikan perjuangan Buya Hamka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kepemimpinan beliau berlandaskan pada semangat juang Islam. Beliau mampu memimpin masyarakat Sumatera Barat dalam berperang, namun tetap menunaikan kewajiban beribadah sebagai hamba Allah. Untuk menjadi seorang pemimpin sejati, maka harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan adat dan agama. Pada cuplikan gambar di samping, terdapat integrasi dari agama dan kebudayaan masyarakat, yakni terlihatnya para perempuan yang menutup auratnya sesuai dengan perintah agama Islam. Islam memerintahkan kaum perempuan untuk menutupi auratnya dari pandangan orang yang bukan mahramnya.
Kemudian, dapat dilihat juga bahwa pada saat Buya Hamka mengorbankan semangat masyarakat dengan mengucapkan takbir. Sifat kepemimpinan yang beliau miliki itu merupakan cerminan dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Video yang ketiga. Nah, gambar di samping merupakan gambar atas perjuangan menuntut ilmu di negeri-negeri pelosok Indonesia. Terlihat bahwa anak-anak tersebut tetap bersemangat dan berbahagia menuntut ilmu meskipun dengan kondisi yang seadanya. Bersyukur kepada Allah merupakan kunci dari segala hal yang ada di dunia ini. Jalanilah kehidupan dengan terus berpikir positif dan teruslah berbahagia, maka mampu menjadikan dunia menjadi lebih indah. Keikhlasan dan kesenangan dalam menuntut ilmu akan menjadikan ilmu tersebut menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggapai mimpi tidak terikat akan waktu. Memiliki mimpi merupakan titik awal agar mampu menjalani kehidupan di dunia. Untuk menggapai mimpi tersebut dibutuhkan perjuangan, usaha, dan tidak mudah menyerah. Perjuangan akan mimpi dapat memberikan serta mengajarkan kita akan artinya kehidupan. Jangan menyalahkan takdir kehidupan, namun terimalah dengan lapang dada. Soal yang keempat, video yang pertama. Bumi amatlah luas. Belum semua tempatnya mampu dijelajahi dan masih banyak tempat dengan ciri khasnya yang belum tersentuh. Seperti halnya dengan tempat Dajjal yang konon terletak di sebuah pulau yang memiliki tumbuhan yang tidak biasa serta terdapat hewan yang bisa berbicara. Lalu, letak Ainul Hayat yang sangat misterius karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok besi Zulkarnain yang mengurung kaum perusak juga merupakan misteri yang bahkan dianggap berlokasi di dimensi lain. Kemudian adanya Gunung Qaf yang merupakan induk dari gunung-gunung di dunia ini. Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi dari Gunung Qaf yang konon dihuni oleh 70 orang wali Allah dan di sana terdapat Pulau Al-Qadr yang dihuni oleh Nabi Khidir alaihi salam. Tempat terakhir yang merupakan tempat misterius yang ada di dalam Al-Quran adalah istana Nabi Sulaiman yang dibangun oleh bangsa manusia dan bangsa jin sehingga tidak ada yang mampu menandinginya. Reruntuhan bangunan Nabi Sulaiman berada di sekitaran Masjidil Aqsa yang memicu keinginan bangsa Yahudi untuk menggali di dalam Masjidil Aqsa. Nah, sebagai seorang muslimin, hendaklah kita mengimani adanya tempat-tempat tersebut karena telah terdapat dalam Al-Quran. Dan dengan mengetahui dan mengimaninya, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah karena segala hal yang terjadi adalah atas kuasanya. Video yang kedua tentang sains non-biologi. Nah, gambar di samping merupakan gambaran bumi yang menampilkan adanya perbedaan siang dan malam. Tak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah, semuanya saling berhubungan. Allah mengatur semuanya mulai dari dentuman pertama hingga kini yang menjadikan kehidupan kita mampu berjalan dengan seimbang. Bumi terus bergerak mengelilingi matahari dan bulan bergerak mengelilingi bumi, lalu bulan dan bumi bersama-sama bergerak mengelilingi matahari. Allah melindungi bumi dengan lapisan-lapisan yang mampu menahan bumi dari benturan benda-benda luar angkasa. Bumi memiliki sifat-sifat ilmiah yang menjadikan manusia mampu untuk melihat hal yang berada di dalam perut bumi. Sesuai dengan tanggung jawab manusia, yaitu memanfaatkan bumi tanpa merusaknya. Bumi berputar secara miring, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan iklim, perbedaan musim, dan siang dan malam. Semua yang terjadi merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Sebagai manusia yang berakal, maka hendaklah kita memikirkan dan merenungkan tentang penciptaan alam semesta sehingga senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Video yang ketiga tentang teknologi. Gambar di samping merupakan gambar pesawat pertama buatan Indonesia yang merupakan proyek dari B.J. Habibie. Dari video lengkapnya menjelaskan tentang perjuangan Habibie untuk memperbaiki kehidupannya dengan memperoleh gelar doktor. Melalui kecerdasannya, beliau mampu membangun pesawat yang dapat mengudara dengan selamat.
Dengan kerja kerasnya, B.J. Habibie dapat merubah nasibnya dari seseorang yang serba kekurangan menjadi orang penting nomor 1 di Indonesia. Pembangunan pesawat tersebut merupakan permintaan Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie agar mampu membantu memajukan Indonesia kala itu. Keberhasilan dari pembangunan pesawat pertama ini tak lepas dari adanya perkembangan teknologi. Teknologi yang mampu menyatukan potongan-potongan logam hingga menggerakkan baling-baling pesawat agar mampu berputar. Semua itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan teknologi sebagai perantara untuk dapat mengumpulkan dan menyatukan kumpulan logam yang sangat berat serta menjaganya agar tetap berada di udara. Dengan kerja keras dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hal yang awalnya mustahil menjadi mungkin untuk dilakukan. Video yang keempat tentang psikologi. Nah, pada gambar terdapat beberapa orang tahanan yang sedang bermain dengan anak seorang tahanan yang berkebutuhan khusus. Apapun mereka lakukan untuk membahagiakan si anak, menyembunyikan anak tersebut agar tidak diketahuan oleh penjaga penjara. Bapak si anak adalah tahanan hukuman mati atas tuduhan membunuh orang yang merupakan suatu kesalahpahaman. Dari potongan foto dan videonya memberikan kita pelajaran bahwa luangkanlah waktu dan nikmati kebersamaan dengan orang tua, hilangkan gengsi dan berbaktilah sebelum menyesal. Sosok ayah memiliki andil dalam perkembangan mental dan psikologi anak, meskipun perhatian yang ditunjukkannya adalah dengan cara-cara yang canggung. Ayah memiliki hubungan batin yang kuat dengan anak. Hal ini disebabkan karena sebenarnya manusia itu berasal dari ayah dan hanya singgah di dalam perut ibu, sehingga kasih sayang, perkataan, dan perhatian yang diberikan oleh ayah akan sangat mempengaruhi anak. Soal yang kelima, video yang pertama tentang negara termiskin di dunia. Nah, gambar di samping merupakan gambar yang terdapat pada negara Burundi, negara termiskin di dunia yang berpenghasilan 17.500 per hari. Tolak ukur kekayaan di negara tersebut berdasarkan pada kepemilikan sapi. Tingkat kebahagiaan yang sangat rendah merupakan dampak dari rendahnya penghasilan di negara Burundi. Selain miskin, negara Burundi juga tidak memiliki lautan sehingga perekonomiannya hanya bersumber pada pertanian. Sejak kemerdekaannya, negara Burundi tidak mengalami kemajuan, akan tetapi malah mencatat perang saudara yang berkepanjangan. Akhirnya menyebabkan lingkungan politik yang tidak stabil dan konflik yang berkepanjangan. Kemiskinan di Burundi disebabkan oleh perang saudara dan juga pengelolaan keuangan serta tidak efektifnya sumber daya publik. Pemerintah mengambil properti pribadi dari penduduknya dan memberikan subsidi atas bahan-bahan umum. Pemerintah juga melarang kebebasan ekonomi yang sangat melemahkan kegiatan wirausahaan dan berbuntut pada lingkaran kemiskinan di negara Burundi. Nah, solusi yang sekiranya dapat mengatasi masalah di Burundi adalah pemilihan pemimpin yang revolusioner. Pemimpin yang mampu dan berani membawa perubahan serta merombak abis-abisan sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Pemerintah harus berbenah terlebih dahulu agar mampu mengkoordinasikan masyarakatnya, kemudian membebaskan masyarakatnya untuk berwirausaha dan menerima investor dari negara lain sehingga mampu meningkatkan ekonomi negara. Pemimpin yang amanah merupakan kunci dari kesejahteraan, karena dengan amanah seluruh urusan masyarakat menjadi prioritas dan tanggung jawabnya. Video yang kedua. Gambar di samping merupakan gambar dari aksi bejat yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, seorang kafir yang membakar kitab suci Al-Quran. Hal ini dilakukannya lebih dari satu kali, sebab ia tak merasa takut karena adanya dukungan politik. Ia mendirikan partai Stramkurs pada 2017 yang bertujuan untuk menyingkirkan Muslim dan partainya itu mendapatkan dukungan dari beribu orang. Rasmus tidak mendapatkan hukuman karena ia melakukannya di Eropa, di mana sama-sama menderita Islamfobia. Beberapa tahun belakangan, negara-negara Eropa tampak sangat mengumandangkan retorika anti-imigran dan Islam.
Munculnya partai-partai politik sayap kanan yang menganggap imigran sebagai ancaman dan bahkan membuat larangan untuk mengenakan hijab di tempat umum. Politik kanan jauh ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat setempat karena mereka merasa bahwa imigran Muslim akan mengganggu identitas negaranya. Hal ini bermula ketika imigran Muslim mulai mendirikan masjid dan mendorong pengupahan yang layak serta perlindungan. Oleh sebab itu, imigran Muslim mulai mengalami rasisme dan bahkan menjadi sasaran kekerasan. Menurut pendapat Ananda, kemukakanlah solusi yang mampu meminimalisir rasisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap kaum muslimin. Solusinya yakni dengan membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan. Ketika berada di negara-negara tersebut, hendaklah kita menjaga sikap agar nama agama Islam tidak bertambah buruk. Menunjukkan bahwa Islam merupakan agama perdamaian dan tidak menyukai kekerasan. Solusi untuk orang yang membakar Al-Quran adalah pemberian hukuman yang berefek jerah meskipun orang tersebut memiliki banyak pendukung. Hendaknya di dunia ini memiliki hukum internasional yang memberikan kebebasan untuk beragama dan segala hal yang berhubungan dengan agama haruslah selalu dihormati.